Assalamualaikum Isa. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Isa? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Leli bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Bisa sudah meluangkan waktunya untuk kita berbicara mengenai supervisi yang akan saya sampaikan. Ini Bu, seperti yang telah saya sampaikan kepada Ibu bahwa saya diberikan tugas untuk melakukan supervisi pada kelas Ibu nanti. Alhamdulillah Ibu menyetujuinya Bu ya. Ya betul sekali Bu. Gini Bu, dalam nanti pada saat supervisi itu nanti ada 3 tahapan ya Bu. Yang pertama namanya tahapan pra-observasi, di mana nanti kita akan berdiskusi tentang persiapan-persiapan yang akan Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian juga kita akan berdiskusi tentang kompetensi yang akan Ibu ingin tingkatkan lagi. Kemudian ada namanya observasi. Nanti di observasi nanti saya akan melihat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya ada namanya pasca observasi. Pasca observasi ini setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas, kita akan berbicara sebentar lagi ya tentang bagaimana dari kegiatan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Nah Bu, dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan, yang Ibu harapkan Bu? Ya, saya senang sekali Bu Leli karena kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran. Kemudian pada saat Ibu melakukan supervisi saya nanti, saya bisa meningkatkan pembelajaran saya dan melengkapi kekurangan yang selama ini mungkin kurang dari kegiatan tersebut, mungkin bisa menambah pengetahuan saya. Jadi dari pembicaraan ini tujuan yang kita harapkan dapat bertukar pikiran bagaimana persiapan yang akan kita laksanakan pada supervisi nanti Bu. Setidaknya ada supervisi Ibu bisa sama-sama kita mengoreksi kekurangan-kekurangan yang mungkin selama ini ada yang masih kurang saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu ya. Iya. Nah, Bu, kira-kira nanti setelah melaksanakan, kira-kira nanti apa materi yang akan Ibu sampaikan Bu? Oh iya, materi yang akan saya sampaikan adalah saya akan menyampaikan materi tentang menulis puisi secara spontan Bu. Jadi nanti kami akan mempelajari bagaimana langkah-langkah menulis puisi yang baik dan benar. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan nanti itu bagaimana membuat puisi secara spontan dan menulis langkah-langkah membuat puisi secara baik dan benar. Iya Bu, akan mempelajari langkah-langkah menulis puisi yang baik. Kira-kira Bu, tujuan dari pembelajaran tersebut apa Bu? Tujuan pembelajaran yaitu saya akan melakukan pembelajaran dengan model proyek. Siswa mampu menulis puisi dengan baik dan benar. Nantinya diminta untuk mengamati benda atau gambar yang ada di sekitar anak. Kemudian mereka bisa menulis puisi secara spontan dari benda-benda konkret yang ada di sekitar anak. Jadi tujuan pembelajaran di sini yang pertama siswa dari benda-benda tersebut, ya benda-benda konkret yang ada di sekitar mereka bisa membuat sebuah puisi secara spontan. Itu yang tujuan pertama Bu ya. Iya benar. Kemudian dari tujuan tersebut kemudian ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan Bu. Iya Bu, ada Bu. Yang pertama saya akan mengembangkan kompetensi anak, yaitu mengembangkan literasi siswa. Kemudian saya akan mengembangkan dari kompetensi literasi ya. Kemudian anak bisa membaca, menulis. Setelah itu mereka mampu menemukan informasi bagaimana cara menulis puisi yang baik berdasarkan benda konkret tersebut secara spontan. Kemudian
mereka bisa meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan keterampilan mereka dan berkolaborasi bersama teman-teman. Seperti itu, Bu. Nah, jadi kita kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu yang pertama literasi siswa. Jadi dengan membaca, siswa dapatlah membuat sebuah puisi dan dengan memperhatikan benda-benda konkret yang ada di sekitarnya. Kemudian kompetensi yang berikutnya itu tentang kolaborasi. Siswa bisa berkolaborasi dalam membuat sebuah visi, gitulah kira-kira, Bu, ya. Iya. Nah, Bu, kira-kira nanti persiapan apa saja yang akan Ibu siapkan untuk supervisi nanti, Bu? Untuk supervisi nanti, Bu, saya akan menyiapkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti saya akan membagi siswa per kelompok berdasarkan gaya belajarnya sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang telah saya lakukan. Baik, Bu. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi dan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, Bu. Jadi, Bu, kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan apa, Bu? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi siswa ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok dengan menggunakan gaya belajar visual, 2 kelompok menggunakan gaya belajar kinestetik, dan 1 kelompok dengan menggunakan gaya belajar auditori, Bu. Jadi di sini Ibu akan membagikan siswa menjadi 4 kelompok, ya, di mana 1 siswa kelompoknya secara visual, 2 kelompok kinestetik, dan 1 kelompok menjadi auditori. Iya. Jadi, Bu, kira-kira nih kalau saya perhatikan ini, Bu, ini nanti akan menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa. Jadi seperti tidak sabar ingin saya memperhatikan, melihat Ibu melaksanakan kegiatan pelajaran tersebut. Kira-kira, Bu, kapan Ibu bisa melaksanakan supervisi ini, Bu? Iya, Bu, besok mungkin saya ada pembelajaran pertama, Bu. Insya Allah besok bisa kita melakukan kegiatan tersebut. Tinggal di kelas berapa Ibu akan melaksanakannya, Bu? Kelas 8A, Bu. Baik, Bu, nanti besok kita akan lakukan supervisi di kelas 8A. Jadi saya izin mendampingi Ibu untuk melakukan supervisi Ibu dalam melaksanakan kegiatan pelajaran di kelas 8A. Bisa kan, Bu? Ya, tentu saja, Bu. Silakan. Baik, Bu, sampai jumpa besok, Bu. Mudah-mudahan supervisi nanti dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangannya, Bu. Ya, mudah-mudahan, Bu. Baik, Ibu Robisa, saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini dan memberikan informasi terkait yang akan Ibu laksanakan supervisi nanti. Sama-sama, Bu Laili. Kalau begitu saya mau izin dulu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Azmi, pimpin doanya, Nak. Ya, Bra, belum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami kepahaman dan yakin. Assalamualaikum warahmatullahi
Sapa demam. Kita doakan semoga teman kita Sapa lekas sembuh ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ikuti dulu untuk lebih siapnya kita menerima ilmu untuk hari ini ya. Ikuti perintah atau instruksi yang Ibu katakan yang berkaitan dengan sinonim dan antonim. Ingat, kalau kiri Kanan. antonimnya, lawan katanya kanan. Kalau kanan Kiri. atas, Bawah. bawah. Ayo siap. Kiri. Kanan. Kiri. Nah, meloncatnya ke kiri. Kanan. Kiri. Lawannya kiri. Ayo konsentrasi lagi. Kiri. Kanan. Kiri kanan kan? Kanan. Konsentrasi. Siap. Siap. Kanan. Kiri. Masih ada yang belum konsentrasi. Sekali lagi. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Nah, kiri saja ya. Sebagian sudah konsentrasi sudah. Baik, sebagian masih ada lagi yang masih belajar. Terima kasih untuk partisipasinya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih semua. Sudah fresh? Belum. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa kita lanjut ke materi? Bisa. Pada pertemuan kemarin atau semalam yang terdahulu, kita mempelajari tentang apa nak? Puisi. Kita mengenal puisi. Ibu tentang dulu. Dika, puisi itu apa Dika? Di situ macam Ayo siapa yang bisa membantu? kata-kata Puisi itu kata-kata, betul. Lagi, nyambung. Lagi, Drama. drama. Lagi, cerita. Lagi, isi hati. Kemarin kita sudah membedakan yang mana puisi, yang mana bukan puisi. Berdasarkan kata-kata yang ditulis pada sebuah teks. Nah, untuk pertemuan nanti kita akan masih melanjutkan, ya. Nah, untuk itu Ibu akan memberi pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ayo simak. Pernahkah kalian merasa bahagia, pernah sedih, Pernah. kecewa, pernahkah kalian menangis, pernahkah kalian ketawa, marah, pernah. Bagaimana anak-anak Ibu meluahkan rasa tersebut? Misalnya kalian marah, kalian meluahnya atau mengungkapnya seperti apa? Ingat ke diri sendiri, menyendiri. Kalau marah, Mati. menyendiri. Kalau sedih, menyendiri. Kalau Bondan kena marah dengan ibu di rumah, Tidur. menyendiri. Pernahkah kalian menulis rasa yang kalian rasa seperti sedih, kecewa dalam sebuah tulisan? Tidak. lalu alay gitu. Alay? Tidak alay itu ya nak ya? Karena suatu saat rasa yang kalian tulis itu bisa kita ingat setelah kita besar dewasa. Oh dulu aku pernah kena marah, dulu aku pernah
Jatuh pare. Dulu aku pernah. Nah, tulisan itu nanti bisa Dibuang ke laut. bisa menghilangkan rasa sedih, bisa menghilangkan rasa kecewa setelah kita mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Dan kemudian tulisan itu bisa menjadi suatu karya sastra. Apakah kalau tulisan yang kita buat itu termasuk karya sastra dalam bentuk apanya nanti? Nah, untuk itu perhatikan gambar yang ibu sajikan. Oke. Gambar yang pertama. Kemudian diperhatikan ya. Kita ada pertanyaannya. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Apa yang anak-anak ibu pikirkan tentang gambar yang ibu sajikan? Seperti gambar yang pertama ini, yang ketiga ini. Senang dan bahagia. Bagaimana suasananya? Keluarga ya? Bahagia. Ada siapa di situ? Ada? Ada nenek, ada kakek, ibu, ada ayah lagi. Ada anak, berapa orang anaknya? 3. Itu 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, yang perempuan? 2. Yang laki-laki? 3. Yang laki-laki 3, yang perempuan? 3. Jadi jumlahnya 6 anaknya ada. Ibu, ayah, kakek, dan nenek. Suasananya apa? Senang dan bahagia. Bahagia. Kemudian yang ini. Apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian rasakan? Dengan melihat gambar di depan. Masih ada sedih. Rasanya? Rasanya? Sedih. Kenapa sedih? Ada seorang ayah yang berstatus sebagai pembunuh. Sedang apa tuh? Sedang memberi susu anaknya. Bagaimana perasaan kita melihat? Sedih. Kemudian yang ketiga. Gambar apa tuh nak? Gambar pantai. Gambar pantai lagi. Ada apa di situ? Ada Ada batu. Ada pohon kelapa. Ada pohon kelapa. Ada lagi. Ada lagi biru. Suasananya? Indah. Suasananya? Ada lagi bu. Suasana? Pemandangan yang indah. Bahagia. Perasaan kita bahagia. Bahagia. Inilah ciptaan Tuhan. Dari gambar-gambar yang ibu sajikan tadi, bisakah kita menulis sebuah tulisan dari gambar tersebut? Bisa. Bisa. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menulis puisi secara spontan. Artinya, setelah kita melihat benda, misalnya seperti gambar di depan, kita bisa menulis sebuah puisi. Kalau puisinya yang ini, kira-kira puisinya tentang tema alam. Indahnya ciptaan Tuhan.
laut yang membentang luas, pohon kelapa yang tinggi menari-nari ditiup angin, dan batuan yang kokoh tegar diterpa ombak. Kalimat-kalimat itu langsung terucapkan secara spontan. Kalimat tadi jika ditulis, jadilah dia sebuah puisi. Ingat, menulis puisi harus menggunakan gaya bahasa. Adalah karya sastra yang ditulis seseorang untuk meluahkan perasaannya yang ada nilai rasa pendengar, panca inderanya ada di situ, ya. Kemudian ya, apa lagi? Menceritakan suasana arti seseorang. Nah, ingat dalam menulis puisi harus kita ketahui dulu ada gaya bahasa. Ada berapa gaya bahasa? Banyak. 4 kemarin. Yang pertama Lembut. personifikasi. Yang kedua asmile. Yang ketiga metafora. Yang keempat kamu punya lupa. Kamu punya apa dari yang telah lalu kita beri? Terima kasih. Semalam. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan membagikan kelompok. Kalian duduk pada kelompok yang telah kita tentukan. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apaan tuh boy? Mantap kok itu enak. Kan dah ada kata aku. Materi yang tadi dibagi, ada. Nah, bacalah instruksi yang telah Ibu sajikan pada LKPD masing-masing. Nah, mulai dari kelompok. Mulai dari kelompok Ina. Tidak tergantung dengan kelompoknya masing-masing, karena masing-masing beda. Ini program ini kita menulis disambut kereta sebelum menjadi puisi yang utuh. Nah, perhatikan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk LKPD kelompok 2 dan kelompok 3, temanya sudah Ibu tentukan. Temanya adalah ayat.
Ya, kalian tinggal melanjutkan kata-kata dari huruf tersebut. Misalnya A di situ. Apa yang kalian mau tuliskan? Pilihlah diksinya. Masukkan gaya bahasa. Nah, setelah itu nanti kita sajikan di depan. Bisa dipahami kelompok 2 dan kelompok 3? Selanjutnya kelompok 4. Kalian mengisi titik-titik dengan kata-kata dan gambar yang telah ibu sajikan. Contoh. Nah, ini kalimat utama. Ibuka wanita titik-titik. Kalian potong kata yang hebat, kemudian ditempel pada titik-titik tersebut. Nah, ini ngerti. Nah, apa? Wanita mana? Wanita sia-sia. Siapa? Mulia. Coba. Digunting, kemudian ditempelkan pada kalimat yang ada titik-titiknya. Kita pandai gunting. Bu, ibu tuh lah letak ini gak bu? Boleh letak bu? Ya iya kan? Kan itu kalimatnya. Gambar itu cocoknya di mana? Kalau masih beragu, mungkin awal mulai dari kata ayah, apa lagi? Apa lagi yang berawalan kata-katanya? Ayah, aku adalah anakmu. Dengan melanjutkan. Tangan itu belum lain belum megang gua. Rio, kelompok 3. Ini contohnya. R dengan tema rumah. R, rumahku adalah surga. Kemudian A, abadi dalam ingatanku. Seperti itu contohnya. Kalau A disebutkan kaya, kalau E tadi diksi yang berawalan senyum, sapa, dan lain-lain. Cocokkan diksinya. Masukkan gaya bahasa. Bu, boleh tuh. Walaupun emang dia semua pengumuman ayat tergantung. Nanti kalau udah clear di revisi dulu. Ya, cocok baru dipindahkan yang udah disunting kembali, cocok baru dipindahkan di KPD biar ada KPD-nya. Aku yang mau bayar itu. Harapanmu padaku sangat Ada
Yang ada kayak Paraska, ganti. Ayo pagi yang tidak biru segar, yang melihat kabut tebal yang masih melindungi. Ini ada gambarnya. Lagi yang ada gambar dimasukkan. Kicauan indah terdengar di telinga. Kicauan apa tuh? Kicauan burung ini ditambah kicauan maksudnya terjadikan dia yang personifikasi nyanyian burung. Kalau personifikasi kegiatan manusia ya, kicauan diganti dengan nyanyian. Ini benar? Benar diganti. Kalau oke terluka. Tutorial. Tutorial tadi di YouTube. Bukan, tapi jangan. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil. Emang boleh? Kelompok mana yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok dua, silakan kelompok dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahku pahlawanku, semua perjuangan ayah tak tergantikan, maupun senang dan susah. Dan saya dinasihati selalu ingat, harapanmu kepadaku sangatlah besar. Terima kasih kelompok dua. Bagus puisinya nih nak ya. Bukan untuk kelompok dua. Selanjutnya kelompok mana lagi? Kelompok empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku wanita mulia, masih lelah tapi tak pernah kau menyerah. Lanjut, jangan ketawa. Pengorbananmu sungguh hebat, wajahmu cantik, bunga merah. Kau selalu kalah, bahagia walaupun kau menderita. Ibu, terima kasih atas semua jasamu. Terima kasih atas semua jasa-jasa. Ibu kau wanita mulia kan? Sungguh hebat. Ada lagi diksi. Hebat. Baca dia kau dikuat air mati. Bacamu cantik bunga mawar merah. Tadi gambarnya bunga mawar, bunga mawar merah. Ibu kau selalu kalah bahagia walaupun kamu menderita. Pada. Ada diksi yang lain. Ini bisa diperhatikan lagi ya nak ya. Ada diksi yang lebih kan? Cepat untuk menunjukkan. Sampai tadi ya. Ingat? Ya. Untuk kelompok 4 tidak bisa menyambung puisi mesti ada
Selanjutnya kelompok satu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Di kota siapa? kami yang indah dihidupkan udara dan segar. Melihat kubur tebal yang bersembunyi bumi. Setetes air membasahi daun. Nyanyian indah terdengar di telinga. Melihatkan awan seputih melati dan gemuruh. Air terjun yang berkejaran. Bunga-bunga indah yang melambai-lambai. Deratan pohon yang berdiri tegak bagus. Merasakan deseran angin yang beriman di tubuhku. Membuatku seakan-akan melayang di atas hamparan sungai yang jernih. Melihat wajahku di sebuah cerah. Meski wajahku yang berseri-seri melambangkan sebuah kebahagiaan. Ya, terima kasih untuk kelompok satu sudah menampilkan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, jadi anak ibu, ternyata kita semuanya bisa menulis puisi secara spontan. Kegiatan yang kita lakukan tadi telah membuktikan kalau kita sudah bisa menulis puisi secara spontan. Contohnya kelompok 2. Kelompok 2 cuma dikasih huruf di awal kata, di awal kalimat. Mereka sudah bisa membentuk kalimat-kalimat baru sehingga terbentuk jadinya sebuah puisi. Nah, kemudian kelompok 1 tanpa bimbingan mereka menjadi diri, mereka melihat gambar. Dari gambar yang disajikan secara spontan mereka sudah bisa menulis. Berarti kita bisa menulis puisi juga. Begitu juga dengan kelompok 4 dan kelompok 3. Jadi anak-anak ibu, bagaimana perasaannya hari ini dengan kegiatan yang telah kita lakukan tadi? Bahagia, senang. Tapi kita bisa tinggal melatih kemampuannya lagi. Kesimpulannya, untuk menulis puisi, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan? Untuk menulis puisi apa yang kita butuhkan? Konsentrasi. Lagi. Kalau berdiskusi satu kelompok kita harus jadi kan diskusi dari kelompok tadi. Membantu kalimat apa lagi nih? Berarti kita harus kaya bahasa. Jadi selanjutnya kita harus latih ya. Sedikit kekurangan ditutupi, misalnya bahasa ini kurang tepat, apalagi bahasa yang lebih cocok. Cari lagi di kamus, di Google ya. Nah, untuk tugas PR, ibu minta anak-ibu semuanya menulis puisi. Menulis puisi berdasarkan pengamatan masing-masing. Kalian lihat benda apa yang ada di rumah, baik ibu maupun benda mati. Boleh orang tua ya, boleh. Perhatikan ibu kita di rumah. Perhatikan ayah kita di rumah. Keluarga kita, mungkin taman bunga boleh. Kalau benda mati itu bawa batu. Kalian perhatikan. Setelah itu kalian jadikan benda tersebut, objek tersebut menjadi sebuah puisi. Untuk pertemuan berikutnya
pembelajaran yang pembuatannya menggunakan gaya bahasa dengan puisi yang ditulis dengan kalimat biasa saja ya. Dipelajari di rumah, dibuka bukunya atau dicari di internet. Nah, demikianlah materi hari ini. Jadi sebelum Ibu tutup, Ardi pimpin doanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, Bu. Pak, hari ini saya akan melakukan pasca observasi kepada Guru Bisa Pak. Guru Bisa ini ada Bapak Muhammad Nasir MPD. Beliau adalah pelajar praktik saya pada guru penggerak yang angkatan ke-9. Pak, perkenalkan Pak, ini Ibu Robisa. Iya, Pak. Ibu Robisa ini Pak adalah rekan kerja saya. Dia mengajar bidang studi bahasa Indonesia yang dimana kemarin saya laksanakan observasi Pak. Jadi hari ini saya berencana untuk melaksanakan pasca observasi Pak. Ya, Saya baik Ibu Robisa. Selamat siang Ibu Robisa. Selamat siang. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Seperti yang telah saya sampaikan kepada Ibu kemarin pada saat kita melaksanakan observasi, Ya. di mana setelah kita melakukan observasi kita akan lakukan pasca observasi. Karena pasca observasi itu bertujuan yaitu untuk mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu di dalam kelas tersebut. Ini Bu, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Boleh, silakan. Bagaimana perasaan Ibu saat saya melakukan observasi? Perasaan saya sangat senang dan lega karena Ibu telah melakukan observasi pada saya. Menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran di sana? Alhamdulillah, menurut saya sudah sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Oke. Ini Bu, Ibu mengatakan bahwa proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan. Iya. Ya, gitu. Apa yang membuat Ibu merasa bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, karena pada saat proses pembelajaran kemarin saya menggunakan pembelajaran berdigitalisasi. Kemudian saya membagikan siswa berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Ada 3 kelompok, ada 4 kelompok. Yang pertama menggunakan gaya belajar visual dengan memperhatikan gambar dan benda konkret yang telah saya sajikan. Kemudian dari benda tersebut mereka bisa menulis sebuah puisi. Kalau yang kelompok yang kedua menggunakan gaya belajar kinestetik, mereka saya sajikan beberapa buah puisi yang masih berumpang,
kemudian puisi rumpang tersebut saya minta mereka menempelkan emoji, gambar atau kata-kata yang sesuai dengan kalimat sebelumnya atau yang sesudahnya. Kemudian kalau untuk kelompok auditori, saya meminta mereka untuk melihat di YouTube proses atau bagaimana cara menulis puisi. Dari video tersebut mereka bisa membuat sebuah puisi yang baik. Itu Bu. Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya? Menurut saya sudah Bu, karena dari kegiatan tersebut mereka sudah bisa menciptakan sebuah puisi secara spontan berdasarkan kemampuan mereka. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya, Bu? Boleh sekali. Nah, setelah saya melaksanakan observasi pada Ibu, mengamati Ibu saat melakukan proses pembelajaran kelas. Ya. Di sana saya sudah menemukan bahwa Ibu sudah melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi, Ya. di mana Ibu menggunakan gaya belajar. Nah, Ibu juga sudah mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok, di mana 2 siswa secara visual, 1 siswa secara auditori, dan 1 siswa sebagai kinestetik. Dan di situ juga saya sudah melihat bahwa tujuan dan pembelajaran yaitu siswa mampu menulis sebuah puisi itu sudah dikerjakan. Ini Bu, terkait area pengembangan Ibu kemarin, Ibu kan ingin mengembangkan kompetensi literasi siswa dan kompetensi mereka dalam diskusi dan berkolaborasi bersama teman-temannya. Ya. Apakah sudah terlaksana, Bu? Kalau untuk kompetensi literasi, alhamdulillah sudah terlaksana Bu. Ini terbukti dengan siswa sudah bisa mencipta sebuah puisi. Alhamdulillah ya, sudah terlaksana. Jadi bagaimana dengan kompetensi mereka dalam diskusi dan berkolaborasi bersama teman-temannya? Kalau untuk berkolaborasi Bu, saya rasa masih belum terlaksana secara maksimal karena masih ada siswa yang belum serius pada saat melaksanakan tugas yang telah saya sajikan. Jadi Ibu merasa bahwa secara berkolaborasi siswa berkolaborasi dengan teman-temannya itu belum berjalan secara maksimal. Ini karena ada beberapa siswa yang masih kurang serius dalam melaksanakan pembelajaran. Kira-kira Bu, apa penyebab mereka kurang serius saat berdiskusi bersama kelompok ini? Menurut saya mungkin karena ada sebagian anak yang kurang rasa peduli dan menghargai antar sesama temannya. Ya, gitu. Ya, seperti pengamatan saya juga Bu, di situ juga saya mengamati bahwa memang ada beberapa siswa yang masih bermain atau kurang serius Bu, dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti yang dikatakan, mungkin adanya rasa kurang peduli ataupun mungkin karena dia kurang menghargai dari untuk itu apakah ada rencana tindakan yang dapat Ibu lakukan selanjutnya? Ada Bu, mungkin selain menerapkan pembelajaran berdifferensiasi di kelas, saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu. Ya, pembelajaran sosial itu adalah suatu pembelajaran yang di sana kita menyampaikan kompetensi sosial emosional, bagaimana cara dia akan dapat memahami emosi dan berempati pada rekan kelompoknya Ibu ya. Iya. Kira-kira kapan rencana Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah pada pembelajaran yang akan datang nanti. Jadi untuk proses pembelajaran berikutnya Ibu akan melaksanakan pembelajaran
sosial emosional Ibu ya. Iya. Agar rencana Ibu komitmen akan terus berlanjut Ibu, kira Ibu siapa yang akan membantu Ibu? Yang membantu saya rasa teman-teman dari majelis guru ataupun bapak kepala sekolah kita bisa. Jadi agar rencana Ibu terus menerus dan berkomitmen, Ibu bisa mendapat kepada rekan guru ya. kemudian juga dengan saya juga dengan kepala sekolah Bu ya Bu. Iya. Ini Bu di akhir sesi kita Ibu, kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan ini Bu? Dari pembicaraan kita Bu, saya dapat pencerahan bahwa selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran, kita harus menerapkan pembelajaran sosial emosional. Itu juga perlu Bu. Ya, memang kalau untuk saat ini memang kebutuhan siswa kita itu beragam, jadi sebaiknya kita menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga kita juga harus pembelajaran sosial emosional juga diterapkan ya. Iya. Baik Ibu, karena solusi dan permasalahan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan juga sudah jelas. Ya. Jadi untuk sesi ini saya ambil dari diskusi ini sudah mencapai tujuan dari pasal partisipasi kita. Dari situ Ibu sudah dapat merefleksi apa saja terkait dengan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan Ibu untuk saya melaksanakan pasca observasi kali ini. Ya. Baik Bu, Pak, karena sudah selesai Bu, Pak, saya akhiri pasca observasinya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.